Selamat malam, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita berdoa, memohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami pada malam ini. Di dalam ibadah mesbah doa, kami bisa mendengar kembali pemberitaan firman Tuhan. Engkau berbicaralah kepada kami Bapa, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami peralaskan doa kami. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita yang diambil di dalam surat 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita mendengarkannya bersama-sama. Memang ibadah itu, kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, yang melakukan firman itu dalam hidup kita. Perenungan firman Tuhan pada malam hari ini mengambil tema rasa cukup dalam hidup. Bicara tentang rasa cukup bukanlah perkara yang mudah untuk dihidupi oleh seseorang dalam dunia ini, khususnya dalam konteks hidup di zaman ini. Kenapa? Karena sifat dasar manusia memiliki sifat konsumtif yang seringkali sifat ini menguasai hidup seseorang sehingga susah baginya untuk merasa cukup. Dia akan selalu merasa kurang dari apa yang dia dapatkan di dalam usaha dan pekerjaannya itu. Karena dia merasa kurang, dia akan terus mencari uang dengan mengorbankan banyak waktunya, baik waktu tidur, waktu kebersamaan dengan keluarga, bahkan waktu untuk beribadah sekalipun. Karena merasa kurang yang dia dapatkan itu, maka dia sulit untuk berbagi dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Dia menjadi seorang egois dan tidak peduli kepada keadaan orang-orang di sekitarnya itu. Saya akan menayangkan sebuah video singkat yang bagi saya ketika saya menyaksikan ini sebuah pembelajaran bagi kita. Ada seorang yang mengamati perilaku hewan, yaitu monyet. Kemudian dia membandingkan dengan perilaku orang-orang ketika mau mengambil sesuatu. Kita akan menyaksikan bersama. Inilah perbedaan antara monyet dan manusia. Coba bandingkan. Monyet ini mengambil roti satu-satu. Setelah ia mengambil satu sudah cukup. Dan sisanya adalah untuk teman-temannya yang lain. Nanti kita bandingkan bagaimana manusia kalau berebut makanan. Kalau monyet cukup satu, dia sudah cukup. Yang lain adalah untuk teman sesama monyet. Tapi lihatlah kalau manusia kita lihat ya. Nah, inilah manusia. Kalau manusia, dia mengambil tidak cukup hanya untuk dirinya, tapi mereka membawa karung yang mengambil sebanyak-banyaknya. Yang kuat mendapat banyak, yang tidak kuat hanya menonton, tidak mendapat apa-apa. Itulah
bedanya antara manusia dan monyet. Sekarang kita lihat mana yang lebih mulia, monyetkah atau manusia? Yang jelas kalau manusia dia mempunyai satu sifat yang disebut serakah. Tayangan video singkat tadi, dan bagi kita ini menjadi sebuah pembelajaran bagaimana binatang, sekumpulan binatang yaitu monyet, dia bisa mengambil sesuatu yang memang menjadi kebutuhan dia. Dia nggak menjadi pribadi yang serakah, tapi dia mengambil dan dia tahu itu cukup buat dia, dan dia memberikan kesempatan buat teman-temannya untuk mengambil bagiannya sendiri. Beda dengan manusia. Kalau kita lihat tadi, mereka datang bawa karung, ambil sebanyak-banyaknya. Sedangkan orang lain, teman-temannya nggak dapat, itu bukan urusan dia. Yang penting saya dapat. Dia begitu dengan bangga ketika bisa membawa sebanyak-banyaknya barang itu yang bisa dia kuasai. Nah, kembali kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Rasul Paulus di dalam suratnya, dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat 6 sampai ayat yang ke-10 tadi, mengingatkan tentang manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Waktu manusia itu datang ke dalam dunia ini, dia nggak bawa apa-apa. Terus pada waktu dia meninggalkan dunia ini pun, dia juga nggak bawa apa-apa. Semua harus dia tinggalkan. Jadi dia lahir ke dalam dunia nggak bawa apa-apa, dia mati pun meninggalkan dunia ini nggak bawa apa-apa. Terus diingatkan lagi, kalau kita datang dan kita pergi nggak bawa apa-apa, berarti ketika kita menjalani hidup ini, dikatakan asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Dua hal menjadi kebutuhan pokok manusia. Yesus pernah ingatkan juga, ketika dia berbicara tentang kekhawatiran. Dua hal ini pun juga diingatkan oleh Yesus, yang seringkali dikhawatirkan oleh manusia soal makanan dan soal pakaian. Dan kita meyakini bahwa ketika kita menjalani hidup ini sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita untuk kita kerjakan untuk mendapatkan berkat-berkat Allah. Dan ketika Tuhan memberikan berkat itu selalu cukup buat kita. Lalu persoalannya, kenapa kita selalu merasa kurang? Nah, ini menjadi pertanyaan buat kita. Kalau firman Tuhan katakan apa yang Tuhan berikan bagi kita selalu cukup, yang menyebabkan kita merasa kurang karena kita salah di dalam menggunakan berkat-berkat Allah itu. Seringkali kita hanya memakai itu untuk memuaskan keinginan kita, bukan untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Sehingga kalau kita lihat sekarang ini, banyak aksi-aksi demo yang dilakukan oleh para buruh, para karyawan menuntut kenaikan gaji. Ketika saya coba merenungkan kondisi yang terjadi dengan maraknya aksi-aksi demo menuntut kenaikan gaji, saya bertanya seperti ini. Seorang karyawan, seorang buruh baru merasa cukup kalau dia mendapat besaran gaji itu berapa rupiah? 5 juta? 10 juta? 15 juta? 20 juta? Atau harus 50 juta baru merasa cukup? Saya seringkali coba melihat ada seorang
yang bekerjanya itu serabutan. Kemudian ketika ditanya penghasilan dia dapatkan selama sebulan itu berapa sih? Dia bilang ya nggak nyampe 1 juta. Terus bingung ketika ditanya, nggak sampai 1 juta. Terus bagaimana bisa menghidupi kehidupan keluarga? Dia bilang, Gusti Allah yang memberikan kecukupan, memberikan rezeki itu saya menggunakan dengan sebaik-baiknya dan itu cukup buat saya. Beda dengan orang lain. Udah gajinya besar, puluhan juta, selalu kurang dan kurang. Nah, firman Tuhan hari ini memberikan pembelajaran bagi kita. Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipelihara oleh Tuhan, dicukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita, kita harus menerima itu dengan ucapan syukur. Dan kita katakan, Tuhan, ini cukup bagiku. Kalau seorang tidak bisa merasa cukup dalam hidupnya, ada keinginan untuk dia mencari untuk memenuhi apa yang dia rasakan itu kurang. Membuat dia ada keinginan untuk menjadi orang yang kaya. Dan keinginan untuk menjadi kaya ini akan membawa seseorang itu ke dalam pencobaan, ke dalam jerat berbagai nafsu yang hampa dan yang menghancurkan. Kalau orang itu merasa kurang, dia tentu akan memburu sesuatu yang dianggap kurang itu untuk dia bisa dapatkan. Dan firman Tuhan ingatkan kepada kita, berhati-hatilah. Kenapa? Karena ketika kita bicara tentang memburu uang, itu akan membawa dampak yang besar bagi kehidupan manusia. Apa dampaknya? Ketika seorang itu ada perasaan ingin menjadi kaya, lalu dia memburu uang itu. Kalau kita membaca beberapa ayat dari pembacaan firman Tuhan 1 Timotius pasal 6 tadi, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Yang pertama, dampak yang pertama, dia akan terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa. Wah, menakutkan sebetulnya. Dia akan terjatuh. Bisa jadi ketika firman Tuhan katakan dia akan terjatuh ke dalam pencobaan, terjatuh itu berarti kadang-kala tanpa dia sengaja untuk mengalami kondisi itu. Seorang kalau sudah ada keinginan kaya, memburu uang, kadang-kadang dia nggak sadar dia berada dalam kondisi yang berbahaya buat kehidupannya, yang sesaat lagi bisa membuat dia terjatuh di dalam pencobaan itu. Nah, yang kedua, dikatakan seorang yang memburu uang akan membawa dampak menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Menenggelamkan. Wah. Kalau seorang itu mengalami kondisi memburu uang itu menenggelamkan dia, akan mengancam kehidupan orang itu sendiri. Kemudian dikatakan di ayat yang berikutnya, coba kita memperhatikan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ini, ayat yang ke-10-nya. Kalau seorang itu sudah memburu uang, dia sudah mencintai akan uang itu, maka dia akan menyimpang dari iman. Dia akan menyimpang iman itu. Bahkan dia bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang lebih buat dirinya. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang oleh karena ingin mendapatkan uang itu, memburu uang itu, dia rela menukar imannya dengan sesuatu yang mempermudah dia mendapatkan sesuatu itu.
Dan yang terakhir dikatakan, dampak jika seorang itu memburu uang. Dia akan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bukan enak sebetulnya. Ketika ada keinginan untuk memburu uang, dirinya itu akan tersiksa sebetulnya oleh kondisi itu. Saya coba membayangkan sebelum wabah COVID-19 melanda dunia ini. Manusia itu begitu sibuk sekali. Sampai nggak ingat waktu lagi. Bekerja sampai lupa waktu. Bekerja sampai lupa makan. Bekerja sampai lupa keluarga. Bekerja sampai lupa untuk ibadah. Dan lain-lain. Pertanyaan apa dia dapatkan dari segala hal yang dia lakukan itu? Membuat dia kelelahan. Dirinya tersiksa. Bahkan kesehatanmu digerogoti. Tubuhnya semakin lemah. Tubuhnya semakin rusak. Dan pada akhirnya tubuhnya kolaps. Kekayaan yang dia dapatkan, uang yang dia bisa kumpulkan, hanya habis untuk mengobati dirinya yang sakit. Jadi hari ini, biarlah kita boleh belajar kembali. Kita belajar bahwa dalam hidup ini, milikilah rasa cukup itu. Sekarang ini kondisi bukan semakin lama semakin mudah. Semakin lama semakin sulit. Untuk kita bekerja, untuk kita menjalankan usaha semakin lama semakin sulit. Tapi kita tetap memiliki iman percaya bahwa Allah yang kita percaya dalam Yesus Kristus, Allah yang sanggup untuk memelihara kehidupan anak-anaknya. Dan ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, kita bekerja dengan sungguh-sungguh apa yang dipercayakan buat kita. Dan Tuhan memberkati itu, apa yang kita peroleh dari Tuhan itu cukup buat kita. Hingga bagaimana kita bisa mengelola itu dengan hikmat dari Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan kita bisa tercukupi. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman-Mu ingatkan kami kembali. Biarlah kami boleh memaknai dengan sungguh akan setiap berkat-berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami. Biarlah kami boleh memiliki hati yang bersyukur untuk segala berkat-Mu. Karena yang Kau berikan itu cukup bagi kami. Tolong kami Bapa untuk kami bijak menggunakan berkat-berkat Allah dalam hidup yang kami jalani hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa kami. Amin.